Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang titrasi nitrimetri. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama, pengertian, yang kedua, prinsip percobaan, yang ketiga, reaksi, dan yang keempat, perhitungan yang ada pada percobaan titrasi nitrimetri. Pengertian. Titrasi nitrimetri adalah titrasi oksidimetri yang menggunakan larutan standar yang merupakan oksidator, yaitu natrium nitrit, yang didasarkan pada reaksi diazotasi atau reaksi antara amina aromatik primer dengan nitrit dalam suasana asam, yang akan membentuk garam diazonium. Indikator yang digunakan dalam titrasi nitrimetri adalah antara lain campuran metilin biru dengan trofeolin OO dan campuran amilum dan kalium iodida. Prinsip percobaan. Prinsip percobaan dari titrasi nitrimetri adalah berdasarkan reaksi diazotasi, pembentukan garam diazonium dan gugus amin aromatik primer, pembentukan senyawa nitrosamin dari amina alifatik sekunder, pembentukan senyawa azidasi, dan pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi. Sulitnya titrasi ini dengan menggunakan asam nitrit yang harus dalam suasana asam. Reaksi. Titrasi nitrimetri merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa organik. Penetapan kuantitas zat didasari oleh reaksi antara fenilamina primer dengan natrium nitrit dalam suasana asam yang akan membentuk garam diazonium. Reaksi ini dikenal dengan reaksi diazotasi dengan persamaan berikut. NaNO2 ditambah HCl menjadi NaCl plus HNO2. Atau natrium nitrit ditambah asam klorida menjadi natrium klorida plus asam nitrit. Reaksi ini tidak stabil pada suhu kamar karena garam diazonium yang tertentu mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen, sehingga reaksi dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Reaksi diazotasi dapat dipercepat dengan penambahan garam kalium bromida. Berikut ilustrasi dari percobaan titrasi nitrimetri. Pada Erlenmeyer terdapat 500 mg sampel ditambah 5 ml HCl pekat dan 200 ml aqueous yang didinginkan hingga suhu 10 derajat Celcius. Sedangkan di buret terdapat NaNO2 atau natrium nitrit 0,05 molar dan indikator pasta kalium iodida dan amidum. Senyawa yang berada pada buret akan mentitrasi senyawa yang berada pada Erlenmeyer, sehingga akan dihasilkan senyawa yang berwarna biru. Perhitungan. Perhitungan pertama yakni dilakukan perhitungan pembakuan larutan natrium nitrit, di mana bobot asam sulfanilat yang digunakan ini 100 mg dan terjadi 3 kali replikasi volume natrium nitrit, yang pertama 2,4 ml, yang kedua 2,2 ml, dan yang ketiga 1,9 ml, sehingga didapatkan volume rata-rata dari natrium nitrit sebesar 2,2 ml. Selanjutnya dihitung normalitasnya dengan rumus berat dibagi massa molekul relatif dikali ekuivalen dikali 20 sama dengan normalitas dikali 2,2, sehingga didapatkan normalitasnya 0,05 normalitas. Selanjutnya dihitung penetapan kadar paracetamol, di mana bobot paracetamol yang digunakan sebesar 500 mg dan terdapat replikasi volume natrium nitrit sebanyak 3 kali, yang pertama 4,4 ml, yang kedua 3,8 ml, dan yang ketiga 2,7 ml, sehingga dapat dihitung volume rata-ratanya sebesar 3,63 ml. Selanjutnya dihitung kadar dari paracetamol tersebut, yang sebelumnya dihitung bobotnya. Yang pertama didapat bobot 4,2 mg dan persen kadar 0,84%.
Yang kedua, didapatkan bobot 3,6 mg dengan persen kadar 0,72%. Dan yang ketiga, didapatkan bobot 2,6 mg dengan persen kadar 0,52%. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video pembahasan praktikum titrasi nitrimetri kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.